Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan perlu menjaga semangat belajarnya. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk bagian yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menyusun kalimat sempurna. Sebelumnya pada bagian yang pertama kita sudah mengenal tentang mu'annas mudzakkar, kemudian kata sifat. Pada bagian yang kedua kita telah mengenal fi'il, kata kerja, dan isim atau kata benda. Nah, pada bagian yang ketiga ini bagaimana menyusun kalimat sempurna atau kalimat jumlah mufidah, ya. Anak-anak sekalian, untuk menyusun kalimat mufidah itu ada 3 macam caranya. Yang pertama adalah kalimat itu diawali dengan isim, kemudian kata sifat, kemudian domir, kemudian fi'il, dan maf'ul. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kalimat yang diawali dengan fi'il, kemudian isim, kemudian sifat, kemudian keterangan tempat dan keterangan waktu. Kemudian yang ketiga, kalimat yang diawali dengan isim, kata sifat, fi'il, maf'ul, dan keterangan tempat. Jadi ada 3 macam cara untuk membuat kalimat sempurna. Nah, sekarang kita bacakan. Pak Fud akan membaca contoh yang pertama. Isim, al-ustadu, Pak Guru. Sifatnya mujtahidun, rajin. Domirnya huwa. Kenapa huwa? Karena ustadun itu laki-laki. Kemudian yaqra'u, ini fi'ilnya yang dikerjakan oleh ustadun. Kemudian maf'ulnya al-kitaba, kitab. Ya, jadi al-ustadu mujtahidun huwa yaqra'ul kitaba. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang mu'annas. Al-ustadatu mujtahidatun hiya. Nah, di sini sudah jelas. Mu'annas tanda tak bulat, mu'annas tanda tak bulat, mu'annas domirnya adalah hiya. Taqra'u fi'ilnya adalah perempuan, hiya juga. Hiya taqra'u al-kitaba, kitab. Jadi bu guru yang rajin itu dia membaca kitab. Nah, inilah contoh pada cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Yadhabu at-tilmidu mahirun ilal madrasati kullu sobahin. Yadhabu at-tilmidu, murid itu pergi. Jadi walaupun ini yadhabu di awal, tapi tetap dibaca pelakunya lebih dulu. Murid itu pergi. Mahirun, murid yang rajin, murid yang pandai itu pergi ke madrasah, ke sekolah, kullu sobahin, setiap pagi. Kemudian contoh yang kedua yang mu'anas, tarji'ut tilmidatu mahiratun, murid yang rajin itu pulang, minal madrasati dari sekolah, kullu masain, pada sore hari. Nah, di sini sama tadi,
Ini laki-laki, ini mudzakkar, 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 semua mudzakkar. Ini mu'anas, 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 semua mu'anas, ya. Ini isimnya tilmidatun mahiratun minal madrasati kullu masain. Kemudian cara yang ketiga adalah isim al-hirratu at-ta'iru. Al-hirratul kabiratu ta'kulus samaka fil maksofi. Kucing yang besar itu makan ikan di kantin. Al-hirratu ini kucing, tapi karena dia dengan menggunakan tak bulat, maka ini dikelompokkan mu'anas. Al-kabiratu itu sifatnya, karena yang disifati itu mu'anas, maka sifatnya harus mu'anas menggunakan tak. Al-hirratul kabiratu ta'kulu, maka fi'ilnya juga ikut mu'anas. As-samaka fil maksofi. At-ta'iru burung. Al-jamilu yashrabu, burung yang indah itu minum. Al-ma'a fin nahri, minum air di sungai. Nah, inilah anak-anak, silakan dipelajari di kitabmu, ada beberapa macam contoh. Ini saya berikan contoh cara membuatnya. Ada 3 macam ini. Berikutnya adalah rumus. Nah, ini sebenarnya rumus yang harus dihafalkan, ya. Jadi kata ganti itu seluruhnya ada 14. 14 itu dibagi 3, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini bagian yang pertama. Disebut kata ganti orang ketiga, yang nama lainnya adalah dhamir lil ghaibi, kata ganti orang yang ketiga. Jadi orang ketiga itu orangnya tidak ada, karena itu disebut dengan al-ghaib. Yang kedua adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini adalah kelompok yang kedua, kata ganti orang kedua, yang disebut dengan dhamir lil mukhatab, orang yang diajak bicara. Ini ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan, ya. Lil ghaib juga begitu, ada unsur laki-laki, ada unsur perempuan. Kemudian bagian yang ketiga adalah ana dan nahnu. Ini kelompok kata ganti orang pertama, yaitu orang yang mengajak bicara, yang disebut dengan dhamir lil mutakalim. Nah, bedanya adalah kalau kelompok yang pertama ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan. Kelompok yang ketiga mutakalim itu laki-laki dan perempuan sama, menggunakan ana, nahnu, karena tergantung siapa yang berbicara. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi pada bagian akhir dari sihhatul jismi telah selesai saya sampaikan. Nah, sekarang silakan dipelajari bukunya, kitabnya itu ada beberapa macam tugas, tapi jangan dikerjakan dulu. Nanti ketika pertemuan berikutnya Pak Fud akan menyampaikan informasi lebih lanjut. Anak sekalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.